Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja BBG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nova Primala, berasal dari Kabupaten Kediri. Saya guru di SD Negeri 2 Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja BBG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran matematika, materi bilangan bulat di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Duduk siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir ya? Tidak ada. Semuanya hadir ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga cinta terhadap tanah air dan bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, harum darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan
Anak-anak diajarkan tentang apa ya? Bilangan bulan. Bilangan Bulan. Nah, hari ini kita akan belajar bilangan bulat negatif. Jadi, siapa di antara kalian siapa yang suka membantu teman dengan meminjami uang sakunya untuk membeli makanan? Siapa? Ya, Ayu, Urip, ya. Ya, coba. Ayu ya. Kalau misalnya kalian meminjami uang saku kepada teman kalian, itu teman kalian termasuk hutang atau tidak? Hutang atau tidak? Kalau misalnya tidak hutang berarti namanya ditraktir mungkin ya. Kalau misalnya harus mengembalikan berarti apa? Jadi kalau misalnya kalian meminjami, namanya meminjam itu harus diapakan? Harus dikembalikan. Jadi kalau misalnya meminjam itu sama halnya dengan berhutang ya. Hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta melalui kegiatan mengamati video yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis garis bilangan dan memanfaatkan dalam operasi bilangan bulat negatif dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video yang disajikan pada PowerPoint, peserta didik dapat menyimpulkan. Jadi kalian dapat menyimpulkan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat garis bilangan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan konsep tentang bilangan bulat negatif. Kalau tadi diibaratkan apa? Bulan-bulan. Jadi hutang itu kalau dalam bilangan bulat itu kita menamakannya apa? Negatif. Itu ya. Masih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran? Masih. Ya, coba kita tepuk semangat. Lagi, yuk amati gambar. Mana ini bunyinya? Pengen jajan, uang sakunya akhirnya dipinjami. Aduh, pengen jajan tapi uang sakunya ketinggalan, akhirnya ada teman yang meminjam. Untuk hari ini silahkan kalian menyimak video pembelajaran yang telah guru persiapkan. Silahkan kalian mengamati video tersebut. Silahkan kalian amati videonya. Nusa, Clara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma? Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Nah, kalian tolong belikan di warung. Kalau nanti ada sisanya, boleh lah. Harus bantu gue, Ra. Iya, Kansa. Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra, berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula 1 kilogram. Cuma ini
Yakin kalian tidak ada yang lupa? Biasanya rumah kalian itu beli telur juga, nah itu. Enggak Pak Ucok, udah itu aja. Nanti takut uangnya gak cukup. Wah, macam orang lain saja kalian sama aku. Biasanya rumah kalian itu beli telur 1 kilogram, beli roti 1 bungkus, susu buat kalian sarapan. Yang lupanya mama kalian itu. Coba. Iya sih kayaknya, tapi bayarnya Apanya itu? Bayaran gampang lah itu. Kok banyak banget? Perasaan Uma nggak pesan ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma nggak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Itu Uma. Tadi. tenang kan Nusa. Biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian ini aja belanjanya. Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti, dan susu kan? Jadi kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Terus uangnya cukup? Kurang mah, jadi Pak Ucok kasih banyak. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum mah. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma, tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan, jadi bisa ngebantu dulu, gitu katanya. Iya Uma, tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan. Bisa menyaksikan videonya ya. Siapa tadi di sini? Sarah. Dan berdasarkan video yang kalian telah lihat tadi, apabila uang yang diberi jumlahnya hanya cukup untuk membeli pesanan yang diberikan pada Nusa, coba prediksi apa yang akan terjadi ya apabila Nusa tetap membeli telur meskipun uangnya tidak cukup. Jadi apa? Tadi akhirnya kalau tidak cukup namanya apa? Berhutang. Kalau apabila Nusa membeli kebutuhan sesuai pesanan itu pasti tidak berhutang. Tidak berhutang, uangnya juga pas. Iya, cukup atau pas. Jadi gini ya. Kalau misalnya kita disuruh orang tua kita, terutama tadi di cerita itu ibu kita yang menyuruh ya, jadi membeli apa saja tadi? Minyak, gula, sama garam. Gula sama garam. Untuk telur, susu itu tidak masuk. Ya, tidak masuk apa? Masuk makanya itu. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau kalian berhutang itu dalam bilangan bulat negatif. Masuk bilangan bulat apa? Negatif. Bilangan bulat negatif. Jadi hari ini kita akan belajar bilangan bulat negatif ya. Ya, sekarang Nova akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang sampai 5 orang. Nah, ya. Kelompok pertama Amira. Silakan ayo kelompoknya ke atas. Kelompok. Jadi LKPD yang dikerjakan secara kelompok ya. Ketua kelasnya tolong Nova dibantu untuk membagikan. Sebelumnya diperhatikan dulu. Jadi gini ya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD itu setelah kalian melihat video pembelajaran yang akan Bu Guru tayangkan di layar proyektor.
Jadi nanti mengerjakannya setelah kalian mendapat penjelasan. Ya. Sekarang silakan diperhatikan semuanya, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk kelas 6 SD. Oh iya, selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas ini. Di bab pertama, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Ini 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5. Artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Dari video yang sudah Bunda tayangkan tadi, apa kalian sudah paham? Ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak ada, coba. Jadi
Jadi bilangan bulat tadi ada bilangan bulat apa? Positif. Jadi kalau dimulai dari 0, bilangan negatif itu terletak di mana? Sisi kiri. Di sisi mana? Kiri. Ya, teman, bagus, di sisi kiri. Kalau bilangan positif, kanan. Ya, paham ya? Dari contoh soal tadi ya. Ya, kalau sudah paham, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya, lembar kerja kelompok. Nah, di situ kalian membaca terlebih dahulu. Ayo dibaca dulu. Nah, identitasnya silakan kalian isi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu langkah-langkahnya nanti bisa kalian baca. Jadi di situ ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan kalian mengerjakan lembar kerja dengan berkelompok. Jadi diskusi, sudah dikerjakan sendiri-sendiri. Mengerjakannya di kertas itu ya. Yuk, kenapa beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Di situ ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, silakan bisa dikerjakan.
dideret sebelah kiri bilangan 0. Betul atau salah tadi ya? Nah, betul. Yang B, bilangan bulat negatif ini jika semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka akan semakin apa nilainya, Cang? Kecil ya tadi ya. Jawabannya kelompok 1 ya. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi karena kelompok 1 benar menjawab dapat bintang 1. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, kesimpulan apa yang kalian peroleh tentang besaran nilai bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif sini, jika semakin besar angka pada bilangan bulat negatif, maka akan semakin kecil nilainya. Kalau masalah ya kesimpulannya, jadi untuk bilangan bulat yang angkanya lebih besar, maka lebih apa di situ? Lebih kecil. Betul ya? Tangan untuk kelompok 3. Karena menjawabnya sudah benar, dapat bintang 3. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nanti untuk bintang yang sudah provokasi bisa ditukar dengan reward yang lainnya ya. Kalau sudah selesai di akhir ya. Sekarang untuk LKPD-nya dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi kelompok yang menjawabnya ada yang salah tadi kelompok 2 dan kelompok 5. Jadi untuk nilainya tidak sama dengan kelompok yang lain ya. Tapi semuanya sudah paham tentang materi bilangan bulat negatif? Untuk lain kali tolong mengerjakannya yang lebih teliti. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan dengan berkelompok, nanti ada yang mengerjakan soal evaluasi. Sekarang silahkan dikumpulkan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya, perwakilan saja masing-masing kelompok. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini itu apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya tadi kita sudah belajar apa? Bilangan operasi. Nanti yang bisa menjawab kasih bintang. Ayo. Negatif. Bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif. Tepuk tangan. Negatif. Terus yang lainnya lagi? Ya, Danes. Yang operasi itu bilangan bulat. Mengetahui operasi hitung bilangan bulat. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang lainnya? Semakin besar bilangan negatifnya, semakin kecil nilainya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi semakin kecil, kalau kita angkanya semakin besar, kalau bilangan negatif itu angkanya semakin kecil, seperti itu. Jadi, nah seperti ini kesimpulannya ya. Untuk bilangan positif, semakin besar angkanya, maka semakin besar nilainya. Jadi, kalau positif semakin ke kanan, angkanya semakin apa? Besar. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau bilangan negatif, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin kecil. Jadi, kebalikannya ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, karena tadi sudah menjawab kesimpulan, membantu menjawab menyimpulkan dapat lagi. Kalau sudah berani
Itu diisi identitasnya terlebih dahulu, nama dan hari tanggalnya jangan lupa. Kemudian di situ ada soal 5 pilihan ganda. Jadi kalian menjawabnya dengan memilih nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Itu yang nomor 5 itu perbandingannya. Jadi kesimpulan dari perbandingan kolom 1 dan kolom 3. Jadi gini. Ini kan ada 4 kolom ya di situ. 1, 2, 3, 4. Nah, kesimpulan dari perbandingan kolom 1 dan 3 itu bagaimana kesimpulannya? Jadi kalian menuliskan kesimpulannya saja di jawaban soal ini. Ini kesimpulannya saja. Kesimpulannya bagaimana? Sudah semua ya? Silakan ketua kelasnya mengumpulkan pekerjaan temannya ke depan. Dikumpulkan ke kelompok dulu. Sudah ya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Tadi sudah mengerjakan soal kalkulasi ada kesulitan? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, refleksi pembelajaran pada hari ini bagaimana pembelajarannya? Seru, menyenangkan. Ya. Dan untuk tindak lanjutnya ya, nanti kalian yang di bawah KKM nilainya ada soal remedia. Yang di atasnya KKM itu kalian mengerjakan soal pengayaan. Seperti itu ya. Dan untuk pengayaan itu soal selanjutnya ya. Jadi yang sudah di atasnya KKM ada soal pengayaan seperti itu. Untuk tindak lanjutnya nanti kalian mengerjakan tugas di rumah. Jadi PR-nya bisa mengerjakan buku paket halaman selanjutnya, halaman 6 ya. Nanti bisa kalian kerjakan. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini Nova akhiri. Tolong ketua kelasnya bisa memimpin teman-teman yang belum. Udah mulai. Doa selesai. Hormat kepada Bu Guru.